Shalom, Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pagi hari ini akan kita baca dari Ibrani 9 ayat 27 dan 28 yang demikian. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Godly Family, firman Tuhan jelas menyatakan mengenai karya Kristus yang kita imani. Namun sayang sekali masih banyak orang yang belum bisa menerima keselamatan ini. Baik mereka yang belum pernah mendengar ataupun bagi mereka yang sudah pernah mendengar namun memang sengaja untuk menolak berita Injil ini. Di zaman sekarang ini kita bisa menemukan banyak pendapat orang dari medsos, ya. Beberapa waktu ini saya juga membaca bagaimana orang di medsos itu dengan begitu terbuka. Mereka menyatakan apa yang ada dalam pemikiran mereka. Bahkan tidak jarang ada juga orang yang mengolok-olok, saling mengolok-olok apa yang menjadi iman masing-masing. Dalam sebuah perdebatan, saya pernah membaca bagaimana seseorang menghina Kristus dan karyanya. Seseorang yang mengatakan bagaimana orang-orang Kristen mau untuk menyembah Tuhan yang harus repot-repot turun ke dunia menjadi manusia untuk disiksa oleh ciptaannya. Mengapa tidak mau memilih saja Tuhan yang bisa mengutus orang untuk menjadi nabi, mengabarkan ajarannya saja? Ini yang saya baca. Lalu ada begitu banyak respon dengan hal itu. Saya tidak akan membahas mengenai perdebatannya, ya, karena kita memang harus saling menghargai apa yang menjadi keyakinan dan pilihan masing-masing. Tetapi melalui renungan yang singkat ini saya ingin menegaskan lagi bahwa kita orang-orang Kristen harus sungguh memahami karya Kristus. Sehingga pertama tentunya tidak boleh mudah diumbang-ambingkan dengan berbagai macam pendapat, pandangan, sanggahan dari orang luar. Tetapi lebih indah lagi kalau kita bisa menjelaskan makna dari apa yang kita imani, yaitu berita Injil. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan dan baca tadi, bahwa Kristus memang harus mati, ditetapkan satu kali saja mati untuk mengingatkan kehidupan kita juga. Sama seperti manusia, itu kita yang ditetapkan hanya mati satu kali. Kita tidak ada kesempatan. Kita cuma punya kesempatan hidup itu satu kali, tidak berulang-ulang kesempatan yang kita miliki. Satu kali saja di dunia ini sebelum kita menghadapi kematian dan nantinya dihakimi. Kita yang adalah orang berdosa yang tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri, bersyukur karena Allah yang mengasihi kita adalah Allah yang begitu adil. Allah yang karena keadilannya Dia tidak akan mengingkari keadilan itu, sehingga sebagaimana orang mungkin ada yang, maaf saya pakai kata mencela-mencele, tetapi Allah kita tidak demikian, ya. Dia memegang keadilannya sehingga setiap hukuman dosa itu harus dilakukan keadilan, ada penghakiman, ada penghukuman. Tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar, maka firman Allah yang hidup itu yang ada sejak masa kekekalan, Allah sendiri, Dia mau untuk turun ke tengah dunia, mengorbankan dirinya agar keadilan itu tetap ditegakkan. Namun sebagaimana kita tahu, kita sendiri tidak mampu untuk menanggung akibat dosa itu. Maka karena kasih-Nya, Dia sendirinya, yaitu Kristus yang rela menjadi manusia,
Kenapa harus jadi manusia? Supaya bisa menggantikan kita, ya, yang juga adalah manusia. Dia datang untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga dengan janji suatu kali nanti dia akan datang kembali menyatakan diri tanpa menanggung dosa lagi. Ya, untuk apa? Untuk menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita yang percaya dan menantikan Dia tentunya. Oleh sebab itu mari kita semakin diteguhkan iman kita, percaya kepadanya, percaya kepada karyanya, dan juga terus berharap akan kedatangannya kembali untuk kita boleh menerima keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami, terkhusus untuk keselamatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib bagi kami. Kami rindu agar iman kami tetap boleh teguh kepada karya Kristus itu, dan itu terwujud melalui cara hidup kami sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah rela mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami sudah berdoa. Amin.